Ini jadi satu fenomena baru yang luar biasa, bisa dicatat di rekor Indonesia ini. Rekor muri. Iya, Makanya- tapi bukan karena PSI tidak percaya diri ya tanpa Pak Jokowi. Oh enggak. Kalau menurut kami sih Pak Jokowi biarlah menjadi guru bangsa, Begitu ya. menjadi tokoh bangsa, Ini menjadi memang udah negarawan. cocok jadi jubir memang ini. Nah, berarti PSI perorangan ini nanti akan dideklar di Kongres. Akan kita declare di Kongres. Ganti nama. Dan Mas Kaisang juga sudah bilang, kalaupun nanti ada yang mau maju melawan saya di Kongres, Silakan. silakan. Berani nggak sih PSI suatu hari melepaskan diri dari bayangan Pak Jokowi yang luar biasa ini? Kalau Pak Jokowi mengatakan kasus Pertamina. Di situ ada dirutnya, ada direksinya, ada dan komisaris komisaris. utama, ada komisaris dan seterusnya. ya, Apa itu tanda? dan kalau kami mengusulkan kalau Pak Presiden Prabowo berani sebenarnya sahkan undang-undang perampasan aset. Halo, jumpa kembali bersama saya Ishak Merobi di Knockout by Kilat Media. Kalau 2 episode yang lalu kita mengundang petinju kelas berat nih. Episode ketiga juga berat, namun masih mudah. Ini bedanya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rabbit and Wheels untuk jaket kerennya nih. Inti buat riding nih. Bisa juga buat jaket partai nanti kalau mau bikin partai. Dan terima kasih buat Mataka untuk atap UPVC yang kuat dan top. Dan juga bangungudang.com, solusi bangunan Anda. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik bagi kami di redaksi, tapi bisa juga tidak menarik di masyarakat. Karena ngomongin partai politik melulu katanya. Padahal ekonomi tidak sedang baik-baik aja, katanya masyarakat. Karena itu kita akan menggali lebih dalam dengan seorang sosok muda di episode ketiga ini. Masih muda banget. Usianya ini mengingatkan saya pada usia saya di umur 26 menjadi anggota DPRD. Waktu itu. Nah, sosok ini tapi hebatnya, beliau ini Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Dan dengan sederet prestasi dan juga pengalaman beliau di organisasi kemahasiswaan. Dan kali ini beliau hadir sebagai juru bicara sebuah partai politik yang sangat identik dengan DNA anak muda. Akhir-akhir ini kita mendengar pernyataan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo, ketika PDIP, dalam tanda petik, menyampaikan kepada publik, memberhentikan keanggotaan Bapak Jokowi. Pak Jokowi langsung menjawab ke media waktu itu, ya saya kan partai perseorangan, partai perorangan, begitu ya. Apa itu partai perorangan? Nanti kita akan tanya lebih dalam dengan narsum kita. Dan belakangan, ketika Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan lain-lain mencoba untuk merayu Pak Jokowi masuk ke dalam partai mereka, Pak Jokowi dengan diplomatis pun menjawab, saya sedang mempersiapkan wacana atau kemungkinan untuk membentuk Partai Super TBK. Apa itu Partai Super TBK? Ini mirip-mirip korporasi sebenarnya. Nah, esensinya seperti apa? Kita akan tanya dengan narsum kita. Pagi ini, Bro Wiryawan. Umur 26 tahun menjelang 27, sebentar lagi ulang tahun. Selamat datang di studio Knockout. Siap. Sehat Terima kasih. segar ini. Wajahnya glowing sekali. Ini kalau lihat beliau tuh saya pengen muda lagi seperti ini. Apalagi dengan jabatan sebagai juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia. Siap. Terima Wah, kasih ini Bro Ishak dipercaya undangannya. Bro Ketum Mas Kaisang ya. Langsung jadi jubir ya. Sudah Jubir. berapa lama di DPP PSI Mas? Saya kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Sempet nyalek nggak kemarin? Nggak sempat. Nggak sempat ya? Karena waktu itu masih menjabat di organisasi. Oh, jadi- masih jadi ketum Iya. DPP Hikmah Budi ya? Hikmah Budi, jadi saya Wah, belum bisa mantap ini. sekali ya. Selesai Jadi, jadi ketua umum saya bergabung. Persiapan dengan- 2029. Kita persiapkan. Jadi sekarang jadi juru bicara. Sejak kapan diangkat jadi jubir Mas? Semenjak saya masuk 2 bulan setelah itu saya di. Oh, 2 bulan masuk langsung jadi jubir ya? Jadi dilatih dulu, harus dilatih dulu ya. Mm. Jadi makanya sekarang kemana-mana Bro Jubir ini yang tampil. Iya. Jadi sambil kita ini Bro Ishak ya kan. Iya. Nah ini beberapa waktu terakhir ini kan lagi banyak pembicaraan nih. Bahkan saya lihat benderanya PSI di media sosial, PSI perorangan. Kalau kita undang beberapa sahabat kita kemarin di episode pertama, Mas Rofik itu ketua umum Partai Gema Bangsa. Gema Bangsa. Dia bilang partai barunya akan mengedepankan yang disebut dengan desentralisasi. Jadi semua DPC-DPC di kabupaten kota, di kecamatan, anak ranting dan seterusnya diberikan kewenangan
untuk memutuskan, ya, untuk mempunyai keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan langsung oleh kepengurusan di tempat itu. Nah, kalau PSI perseorangan atau PSI perorangan itu seperti apa? Ya. Jadi tadi saya sambut dulu pertanyaan dari Bro Ishak terkait dengan munculnya bendera partai perorangan di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ya. Ini juga bagian dari semangat kader kita di PSI yang memberikan inisiatifnya untuk memasang. Padahal ini kan baru lontaran secara lisan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi kader-kader kita ini dengan inisiatif sendiri memasang bendera. Dan saya lihat di beberapa kota yang sempat saya kunjungi cukup banyak yang dipasang, terutama di wilayah Jawa. Dan untuk konsep partai perorangan ataupun TBK yang sedang kita garap ini kan, yang sedang kita siapkan di DPP, bahwa partai ini akan menjadi milik semua kader. Milik semua kader, milik semua anggota. Semua anggota. One man one vote. One man one vote. Nah, makanya kami sedang menyiapkan hari ini kongres. Kongresnya kapan? Rencana nanti di bulan Mei. Tahun ini Mei, ya? Tahun ini. 2 bulan lagi ya? Ya, makanya kemungkinan besar implementasinya akan kita laksanakan nanti pada saat kongres kita yang di bulan Mei ini. Jadi yang punya hak suara nanti bukan pengurus DPD itu ya, tapi anggota. Anggota juga memiliki hak. Bagaimana cara anggota dihadirkan? Secara online, digital? Iya, mungkin nanti dengan virtual atau daring yang akan bisa aplikasi yang disiapkan untuk vote aplikasi seperti yang akan kita siapkan. Salah satu idol di TV begitu ya? Iya, betul. Karena Menarik. kami juga melihat bahwa anak-anak muda hari ini kan penting untuk bisa terjun langsung ke politik praktis, dan mungkin dengan cara-cara yang simpel, dengan cara yang tidak ruwet seperti ini kan akan membuat ketertarikan mereka untuk bisa bergabung dengan partai politik. Itu akan menjadi lebih besar. Seperti di Amerika Serikat ya? Pemilu mereka bisa di-vote lewat kertas suaranya yang dikirim ke rumah. Ke rumah masing-masing. Kalau di Korea Selatan mungkin dengan digital. Mungkin kalau PSI perorangan mau memulai dengan digital, dengan apps gitu ya. Vote-nya dari situ mungkin juga diverifikasi dengan nomor keanggotaan ya. Betul. Jadi 1 tahun anggota dengan dibuktikan dengan minimal 1 tahun. 1 tahun keanggotaan. Kalau enggak orang daftar jadi anggota belakangan ya. Iya, baru-baru bisa milih. Saya baru mau nanya itu soalnya. Repot nanti kan. Betul. Ada mobilisasi misalkan jadi trouble. Sampai detik ini sudah berapa jumlah anggota PSI yang terregister? Yang terregister kita sejauh ini ada sekitar 2 juta lebih. 2 juta? 2 juta lebih. Ini ekuivalen nggak dengan perorangan suara kemarin di pemilu yang lalu? Kan suara kita kan 2 juta sekian juga kemarin. Sama ya? Ya kurang lebih seperti mirip itu. Ya? Seperti itu juga. Iya. Dan sedang kita up hari ini untuk bisa kita naikkan. Kalau bisa ya di angka 10 juta sebenarnya. Kalau perlu ada program member get member ya? Iya, member get member. Tetapi di hari ini di PSI juga sudah mulai banyak. Karena ini baru-baru ini sudah banyak sekali nih pendaftar baru yang join menjadi kader kan kita. Tapi belum bisa punya suara nanti di Kongres. Belum bisa. 1 tahun ya. 1 tahun di kepengurusan, nah mereka bisa memilih. Nah, mungkin dengan perkembangan zaman ataupun dengan perkembangan teknologi ke depan mungkin bisa saja seperti itu. Karena kan benar-benar Pure ini mau menjadi partai terbuka yang menjadi milik semua masyarakat. Betul. Yang menjadi milik semua elemen masyarakat di Indonesia, bukan hanya kader. Mereka join PSI maka mereka bisa memiliki, karena kan tidak ada persentase saham kalau misalkan dalam perusahaan kan. Jadi sama, saham kita sama satu-satu begitu. Tapi yang saya khawatir kan di Indonesia itu sistem politik itu belum matang benar ya. Jadi banyak orang masuk partai politik KTA-nya banyak, kartu tanda anggotanya banyak. Dia sementara sudah pindah partai tapi nggak melapor ke PSI begitu. Tapi nanti dia register, dia masih bisa tuh. Dia bisa kasih suara ke calon ketua umum yang dia pilih. Nah, bagaimana itu nanti verifikasinya? Nah, mungkin ini yang harus menjadi catatan kita di DPP. Makanya hari ini kami sedang coba kaji di DPP PSI bahwa konsep perorangan ini konsepnya harus benar-benar matang. Selain memang sistem yang harus mumpuni, kemudian juga inventarisir anggota yang juga harus benar-benar. Jangan sampai yang sampaikan Bro Ishak tadi bahwa banyak juga kadang-kadang. Atau kayak pinjol, nanti difoto dulu pegang KTA. Nah, bisa juga ya. Mungkin nanti kami akan siapkan verifikasi yang lebih ketat untuk bisa menjaring itu. Karena keanggotaan partai ini kan mutlak. Ya kan, mutlak untuk mereka bisa memilih. Ya, makanya setahun itu mungkin akan menjadi verifikasi yang paling dasar. Dalam waktu kurang dari 2 bulan loh, sanggup ya? Sanggup. Mempersiapkan sistem itu ya? Kita sanggup. Ini jadi satu fenomena baru yang luar biasa, bisa dicatat di rekor Indonesia ini. Rekor muri. Iya, pertama kali ya. Pertama kali. Nah, makanya, tapi yang menarik itu justru Bro, kenapa harus menangkap setiap statement dari Presiden ke-7 Pak Jokowi gitu? Ya. Kenapa harus selalu Pak Jokowi yang jadi
Karena acuannya? menurut kami di PSI, Pak Jokowi ini adalah panutan kita. Hmm. Ya kan, bahkan tagline kita hari ini adalah PSI Partai Jokowi, kan begitu. Iya. Makanya itu yang menjadi panutan kami, menjadi guru kami di PSI. Dan ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait Partai TBK ini kan merupakan ide yang out of the box, yang kami pikir harus segera kita tangkap. Kira-kira begitu, sebelum ditangkap oleh partai-partai politik yang lain, ya kan. Makanya, tapi bukan karena PSI tidak percaya diri ya tanpa Pak Jokowi ya? Oh enggak. Tetap Kami percaya diri. Tetap percaya diri. Bahkan sebelum-sebelumnya kan PSI juga dalam artian Pak Jokowi hanya sekilas memantau PSI, tidak terlibat di dalam secara langsung begitu. Nah, mungkin hari ini dengan Mas Kaisang yang menjadi ketua umum, ya mungkin ada keterlibatan, ya kan. Tetapi itu pun tidak bisa secara langsung karena Pak Jokowi statusnya bukan kader PSI. Beliau kalau dari analisa Bro Jubir nih, kenapa Pak Jokowi belum declare menjadi kader PSI atau jadi apalah di dalam PSI nanti? Kalau menurut kami sih Pak Jokowi biarlah menjadi guru bangsa. Begitu ya. Menjadi tokoh bangsa, menjadi ini memang negarawan. udah cocok jadi jubir memang ini. Ini pemimpin politik masa depan ini, sangat diplomatis ini. Jadi kami sangat berharap kalau beliau tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, dan sehingga ketokohan, kenegarawan beliau juga masih tetap bisa stabil dan tetap bisa terjaga. Karena kalau sudah masuk ke salah satu partai politik, saya pikir kenegarawannya akan kurang. Karena nanti akan berpikir persoalan kepentingan partai, kepentingan partai. Ya, waktu pemilu lalu popularitas Pak Jokowi kan sangat tinggi ya. Bahkan ketika beliau sudah menyelesaikan posisi jabatan sebagai presiden ke-7 masih sangat bagus sampai hari ini. Nah, kenapa suara PSI tidak meningkat ya? Secara signifikan sekali, katakanlah 5 juta, 6 juta. Padahal sudah klaim bahwa ini adalah partainya Jokowi. Apa yang terjadi, Mas? Ya, mungkin ini juga menjadi catatan penting untuk kami di DPP PSI, bahwa membenahi struktur kita itu menjadi hal yang mutlak ketika kita menginginkan suara ataupun voter yang banyak begitu di bawah. Bagaimana logikanya kalau struktur kita tidak sekuat struktur partai-partai politik yang lain, selain memang sudah mengakar di bawah dengan usia yang sudah lama, sementara PSI ini partai yang baru, kemudian struktur juga bisa dikatakan ya hanya di kota-kota besar. Makanya hari ini Mas Kaisang memerintahkan kami untuk segera perbaiki. Tahun ini harus sudah beres. Jadi Mas Kaisang dan Bro dan kawan-kawan DPP sepakat ya bahwa PSI itu bukan hanya sekedar packaging, atau brandingnya aja, tapi di dalam kontennya juga harus diperbaiki, strukturnya diperbaiki begitu ya, sehingga fondasinya kuat. Dan partai ini kan harus segera bisa menyentuh di level-level grassroots yang di bawah, bukan hanya bermain di seputaran kota. Nah, Mas Kaisang meminta kita untuk segera bentuk struktur, bahkan bila perlu sampai ke tingkat desa. Nah, berarti PSI perorangan ini nanti akan dideklar di Kongres. Akan kita declare di Kongres. Ganti nama. PSI-nya tetap, tetapi aturan di kepartaiannya yang akan kita ubah. Oh, tidak akan ada tambahan PSI perorangan seperti PDI Perjuangan begitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Nanti dikira kita meniru mereka kan. Perjuangan dan perorangan. Kalau kita biarlah PSI, tidak perlu ada PSIP kan. Atau PSI itu partai super inklusif. Enggak dong. Enggak ya? Enggak lah. Nah, sekarang mengenai partai perorangan tadi. Setelah Kongres, itu kan tadi kita bicara konteks Kongres. Setiap orang punya hak suara satu. Nanti selepas Kongres itu anggota punya hak suara untuk apa? Di keanggotaan mereka. Iya, tentu mereka akan memiliki hak yang baru, di mana nanti Kongres ini juga kan kita akan merumuskan. Ini juga akan menjadi pertama kalinya ini ketua umum PSI ini dipilih secara langsung oleh kader-kadernya. Iya, berarti ada perubahan ADRT sebelum pemilihan ketua umum ya? Sebelum itu akan ada. Makanya nanti di Kongres ini akan menjadi keputusan tertinggi di partai politik yang hari ini yang bernama PSI ini. Karena sebelum-sebelumnya keputusan mungkin ada di beberapa Dewan Pembina, dan hari ini kita dan dengan Dewan Pembina sudah bersepakat. Sepakat sudah ya? Sudah bersepakat bahwa kalau partai ini mau besar, mau maju, mau terbuka, dan votersnya banyak, ya kita harus buka seluas-luasnya. Jadi Kongres akan melakukan revisi ADRT yang disetujui oleh forum. Tapi dalam Kongres itu tetap akan ada perwakilan DPD, DPC, dan juga DPW. Tetap ada. Kalau tetap ada. Nggak ada, mereka kan nggak ramai. Mereka Kongres juga punya hak suara satu ya? Punya hak suara. Sebagai anggota? Sebagai anggota. Jadi dirubah, bukan sebagai pengurus lagi ya? Iya, sebagai anggota, dan juga sekaligus mereka sebagai pengurus yang tambahan suara. Yang didelegasikan sebagai utusan untuk ikut secara langsung di forum Kongres.
Ya. Rencana nanti kami akan undang semua DPW kita, kemudian DPD kita juga akan kita undang. Semua kabupaten kota. Semua kabupaten kota. Dan offline. Dan offline. Dan kita, kecuali anggota yang mengikuti secara virtual atau daring tadi. Oke. Kalau ADRT sudah dirubah, bro, nanti kongres sudah selesai. Susunan pengurus DPP udah diumumkan. Nanti yang tadi saya tanyakan, hak anggota secara perorangan, mereka bisa gunakan selain untuk memilih di kongres, nanti mereka bisa pakai di daerah masing-masing untuk apa? Apakah memilih ketua kabupaten kota juga akan menggunakan mekanisme one man one vote? Atau bagaimana? Kalau itu mungkin nanti akan kita coba bedah lebih jauh lagi, karena sampai hari ini kami hanya kepikiran untuk yang di pusatnya saja terlebih dahulu, untuk di DPP terlebih dahulu. Mungkin nanti pasca ini kita akan coba lihat bagaimana dinamika di wilayah. Nah, barulah nanti kami akan coba, kalau memang memungkinkan, ya kan, kenapa tidak? Karena kan keanggotaan berasal dari masing-masing daerah kan? Betul. Apa salahnya kita melakukan pemilihan ketua DPW, pemilihan ketua DPD juga dilakukan secara terbuka, nah, secara kalau terjadi langsung seperti itu akan sangat menarik menurut saya. Jadi bukan hanya di level DPP, ketua umum, kemudian turun juga di provinsi dan kabupaten kota. Sehingga anggota benar-benar merasa berdaulat ya. Betul, merasa berdaulat dan merasa memiliki partai ini kan. Dan kalau kita sudah mulai di pusat kan, kenapa kita harus membatasi yang di daerah ya kan? Kan di banyak partai kita jumpai faktor like dislike. Kalau misalnya pengurus DPP udah nggak suka dengan salah satu ketua di daerah, dia bisa ganti dan copot kapanpun gitu. Bisa, asalkan nanti terpenuhi tidak kemenangan yang mereka inginkan kan. Kalau mau menggulingkan orang kan berarti dengan syarat dia harus bisa menang. Dengan voter yang terbuka, ya tinggal dihitung saja 50% per satu, atau dengan berapa mekanisme nanti yang akan kita coba bahas, 2/3 misalkan dari jumlah anggota, ya silahkan saja. Jadi PSI akan memastikan nanti pasca kongres, pemilihan di daerah masing-masing itu akan mengedepankan suara anggota ya. Pasti. Mekanismenya nanti dipikirkan kembali ya. Pasti. Jadi nggak ada lagi faktor like dislike seperti yang partai politik lakukan, tiba-tiba mencopot orang, mengganti orang tanpa alasan gitu ya. Tanpa alasan yang jelas misalkan. Kecuali kalau alasannya jelas mungkin boleh lah kita pelanggaran lah ya. Pelanggaran ADRT ya. Atau nggak perform dan seterusnya atau pidana dan lain mungkin bisa kita copot. Tapi kalau persoalan like dan dislike itu kan nggak bisa kita ini. Jadi PSI perorangan itu bukan sekedar untuk kepentingan kongres. Bukan. Kami sebenarnya ingin menjadi motor partai yang memang benar-benar terbuka, partai yang mengayomi semua kader, dan sehingga disitulah kader merasa bahwa partai ini milik bersama. Dan disitu akan muncul loyalitas, solidaritas yang nanti akan mereka tunjukkan ke partai. Dan ini adalah percontohan ini Bro Ishak betul. Juga akan menjadi PR kita ke depan. Kita bisa lihat inilah setahun 2 tahun dalam pasca. Jadi berubah sistem tuh nggak mudah memang. Nggak mudah. Jadi harus punya keberanian ya. Dimulai dari sekarang ya. Harus ada yang mulai. Dan biarlah PSI ini yang coba memulai ini begitu. Dan korelasi PSI perorangan dengan pernyataan Pak Jokowi belakang hari, Super TBK. Itu seperti apa? Super TBK itu kayak IPO nih. Kayak perusahaan ya. Iya. Super terbuka. Jadi kalau super terbuka ini yang balik lagi yang kami sampaikan di awal, bahwa partai ini milik seluruh anggota. Bukan milik segelintir elit yang ada di partai. Bukan milik sekelompok orang-orang tertentu yang ada di partai. Biarlah partai ini menjadi partai yang dimiliki oleh seluruh kader. Bukannya di setiap ADRT dan ideologi partai selalu menyatakan ini juga inklusif, nggak boleh eksklusif begitu. Iya, tapi kan realita bagaimana? Iya kan? Makanya kalau implementasinya tidak sesuai. Makanya biarlah PS ini yang membuktikan. Dan Mas Kaisang juga sudah bilang, kalaupun nanti ada yang mau maju melawan saya di Kongres, silakan. Dan hari ini sudah nggak takut dihack itu sistem digitalnya. Iya, makanya ini kan sedang kita perkuat sistemnya, supaya nanti juga di saat pemilihan tidak ada kendala teknis yang terjadi begitu. Dan beliau sangat membuka, bahkan beliau minta supaya ada yang harus menjadi partnernya dalam bertempur di PS. Nggak boleh tunggal. Jangan aklamasi ya. Nggak boleh. Dan beliau sudah bilang seperti itu. Makanya kami juga di DPP berpikir bahwa Mas Kaisang ini benar-benar membuka partai ini untuk menjadi partai yang super terbuka. Satu keberanian yang patut kita apresiasi sebenarnya. Dan sangat harus kita apresiasi kan. Padahal kalau kita berpikir resiko kan resikonya tinggi. Tapi dipastikan nggak ada lobby-lobby dulu ya di belakang ya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi benar-benar dibikin sealami yang mungkin, senatural mungkin. Betul. Makanya hari ini kan kami ke daerah-daerah ini kan kalau ada struktur yang kosong,
kami segera minta ke DPW setempat untuk segera dibentuk sebelum Kongres. Sebelum Kongres supaya nanti 514 kalau tidak salah itu mereka bisa datang. Di Jakarta? Di Solo. Oh, di Solo ya? Di Solo. Wah, luar biasa ini. Nanti kita akan buat di Solo. Atau mungkin kalau nggak di Solo di Jawa Tengah lah. Ya, sekitar basis suaranya PSI yang terbesar ya. Ya, semoga di 2029 lah akan menjadi lumbung. Magnetnya dari sana ya, dari Jawa Tengah ya, dari Solo ya. Nah, Super TBK tadi, ya kalau analisa Bro, partai lain belum ada yang mengarah ke Super TBK. Ya sejauh ini sih kami melihat partai lain masih nyaman. Saya pikirnya dengan pola partai yang mereka kelola dari sebelum-sebelumnya. Dan dari sekian banyak partai ini kan kurang lebih permainan mereka ini kan sama sebenarnya, ya kan. Tidak ada yang berani membuka floor ya kan. Ya mungkin kita tidak perlu sebut lah partai mana ya kan. Tapi ya mereka jelas kan mereka menurunkan biasanya ke anaknya, kalau nggak ke anaknya ke kerabatnya, kalau nggak ke kerabatnya ke keluarganya atau orang dekatnya, ya kan. Makanya ya kami sih tidak mau berbicara terlalu jauh lah tentang bagaimana partai lain. Tetapi biarlah PSI ini yang menjadi contoh di awal, contoh nyata yang mungkin nanti bisa diikuti oleh partai-partai politik yang lain. Ada beberapa partai yang menurut saya sudah gonta-ganti ketua umum. Tapi partainya tetap eksis. Jadi tidak sangat orientasi kepada ketokohan. Misalnya Golkar, PKS dan lain-lainnya. Udah ganti presiden berkali-kali PKS, tapi partainya masih stabil tuh suaranya. Jadi bukankah itu nilai-nilai Super TBK juga sudah tercantum atau tercermin di situ ya? Mungkin kalau kita analisis lebih dalam memang benar. Bisa kita katakan benar bahwa Golkar, PKS ini kan partai yang benar terbuka. Jadi siapapun bisa menjadi ketua umum di situ. Dan partainya juga tetap kuat, ya kan? Betul. Tetap masuk ke Senayan, bahkan suaranya juga cenderung naik kan, terus naik begitu. Dan mereka bisa seperti itu karena apa? Karena struktur partai yang mereka miliki. Struktur partai yang di bawah ini mereka kuat. Nah itu yang akan coba kita tiru di PSI. Kita akan perkuat itu. Tetapi untuk penguatan di level ketua umum, maka kami lebih memilih untuk ketua umum ini bisa dipilih oleh one man one vote. Jadi momentumnya di Kongres ini. Momentumnya di Kongres. Karena kan sebelumnya PSI kan yang saya bilang di awal tadi tidak pernah melakukan pemilihan ketua umum secara langsung. Oh iya betul. Dan itu yang dikritik eksternal, banyak orang. Orang lah yang mengkritik kan? itu ya. Dari Siskres ke Bro Giring ke Mas Kaisang. Dan kali ini Kongres benar-benar malah langsung 360 derajat berubah ya. 360 yang harusnya derajat. Suara dari perwakilan malah ini berani sekali membuka. Ini sebuah kebetulan atau bagaimana Bro? Pak Jokowi melempar sebuah kalimat partai perorangan dan PSI melalui kader-kader daerah menangkap itu dan diterjemahkan ke dalam sebuah sistem kepartaian yang baru. Ini kebetulan atau by design? Kalau kami sih melihat bahwa ketika ada ide yang bagus, ketika ada konsep yang bagus, kenapa tidak kita tiru? Ya kan? Apalagi ini disampaikan oleh Pak Presiden. Kita tahu loyalisnya Pak Presiden ini kan banyak sekali. Dan sudah selesai menjadi presiden, tapi masih banyak sekali yang ikut beliau, yang masih loyal sama beliau. Dan kami berpikir bahwa PSI ya memang harus bukan dikatakan sebagai suatu kebetulan, tetapi ketika ada yang bagus ya memang harus kita segera ambil dan harus segera kita implementasikan. Apalagi partai ini kan mau besar, partai kita ini kan mau berkembang begitu seperti partai-partai besar yang lain. Begitu. Berani nggak sih PSI suatu hari melepaskan diri dari bayangan Pak Jokowi yang luar biasa ini? Kalau kami melihat bahwa dengan adanya apa nggak cukup dengan Mas Kaisang aja gitu? Kami akan cukup dengan Mas Kaisang. Bahwa hari ini juga Mas Kaisang juga selalu menyampaikan ke kita bahwa partai ini harus solid, partai ini harus kuat, kaki-kakinya harus kuat. Dan ketika kaki-kaki kita sudah kuat, maka ketergantungan kita kepada figur ataupun tokoh di luar sana akan berkurang. Ya mungkin ketika ada Pak Jokowi memberikan masukan, ketika memberikannya harus kita dengar. Tapi ketergantungan, kalau ketergantungan kan konotasinya agak kurang bagus ini betul, kan, ya kan? Seolah-olah kalau tidak ada tokoh ini, tokoh itu partai ini gembos atau akan tidak jadi apa-apa. Mati suri ya. Iya, makanya itu kami sih tidak mengindahkan lah itu, tetapi untuk ketergantungan sih saya pikir Mas Kaisang sudah cukup menjadi leader kami di PSI dengan tim yang beliau miliki hari ini di DPP ya. Kami optimis lah. Partai ini tidak akan bergantung dengan satu sosok saja. Dengan satu sosok saja. Ya kami terbuka lah. Tapi tagline partainya Jokowi akan terus dipakai oleh PSI ya. Sementara akan terus dipakai.
Nah, saya nggak tahu nanti kebijakannya Mas Ini Kaisang. semua ya kan? didasari karena kecintaan, Karena kecintaan kita sama Pak bukan Jokowi. karena itu ya, ketakutan nanti kalau lepas nama Pak Jokowi suara ambruk. Oh, enggak juga. Enggak ya. Enggak. Kami hanya Memang berpikir murni rasa sayang. rasa cinta. Apa yang diberikan Pak Jokowi misalkan Iya, untuk PSI iya, sebelum-sebelumnya ya. Iya. Bahkan kami diberikan jabatan ini setelah Pak Jokowi Betul. tidak menjadi presiden. Iya, iya, Iya kan? iya, Kami iya. diberikan 1 menteri oleh Pak Prabowo, diberikan tugas, lalu diberikan mandat, Iya. 2 wamen ya kan? Yang diberikan oleh Pak Prabowo Iya. dengan label partai yang tidak ke Senayan, tetapi diberikan tugas dan tanggung jawab yang begitu Jumlahnya besar. sudah sesuai dengan permintaan partai ke Kami presiden. tidak meminta. Oh, nggak pernah minta. Iya, kami nggak pernah meminta. Kuotanya nggak pernah Nggak didiskusikan. pernah. Kami Jadi tidak pernah minta itu. terserah dengan Pak Presiden Prabowo ya. Ya, biarkan Pak Prabowo yang akan memilih nanti. Bahkan posnya pun nggak pernah ngomong ya. Nggak pernah. Bahkan kami kalaupun dikasih ya kami terima, kalaupun enggak ya tetap kami akan loyal untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menyelesaikan tugasnya sampai 2029. Begitu. Oke, tadi kita ngomong tentang Presiden ke-7 Pak Jokowi yang memang masih powerful sekali. Ya. Dan Mas Gibran bagaimana? Sebagai Ya. Wapres, Mas Gibran kan belum punya partai juga. Kalau kemarin banyak isu digadang-gadang ke Golkar begitu, di MPG dan seterusnya, kira-kira bakal masuk ke PSI nggak ikut Mas Kaisang? Ya kalau itu saya biar Mas Kaisang lah yang Nggak ada pembicaraan, Mas? tidak ada. Nggak ada Kami, sama sekali. Mempercayakan sepenuhnya ke Mas Kaisang untuk berbicara baik ke Pak Jokowi. Atau maupun Mas ke Gibran main netral aja supaya ketika 2029 partai politik lain juga turut mensupport begitu? Ya, kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke Mas Gibran sepertinya Bro Ishak. Ya. Kalau saya menafsirkan nanti salah ya. Iya. Ya kan kalau Mas Gibran biarlah Atau terlalu dini ya pertanyaan ini? terlalu dini ya kan, dan juga menurut saya biarlah Mas Gibran hari ini fokus menjadi Bekerja. pembantu Pak Prabowo di situ kan. Oke. Kalau misalkan Pak Prabowo juga nanti memberikan tugas-tugas yang sekiranya untuk menjadi keterwakilan beliau kan juga menjadi poin plus untuk Mas Gibran untuk tetap bisa eksis kan sebagai wakil presiden begitu. Pilkada kemarin PSI berapa kader yang duduk sebagai kepala daerah dan wakil? Yang jadi kepala daerah Iya. ya, bupati, wakil Iya. bupati, bahkan kami Gubernur, ada punya wakil satu gubernur. wakil gubernur. Oh, punya satu ya? Punya satu wakil Luar gubernur, biasa. jadi di Papua Selatan kami punya satu. Kalau ditotalkan semua ada 17 kader. Banyak ya. Ya. Jadi Ya, itu energi baru lah ya. energi baru, Jadi tambahan mesin ini. tambahan mesin. Iya, luar biasa. Jadi ada 17 itu yang benar-benar pure kader. Dan mereka juga pengurus partai. pengurus partai. Bahkan hari ini Mas Kaisang minta supaya mereka yang pegang partai di wilayah Ditugaskan tambahan. ditugaskan baik itu Ya, menjadi ketua untuk DPD membesarkan ya. ataupun menjadi ketua DPW di tempatnya masing-masing. Menarik sekali. Supaya juga mereka bisa berkontribusi untuk masyarakat secara langsung ya kan, bisa Ya. membina, bisa memantau partai juga. Ya. Kalau ada kaki-kaki yang kurang kuat mungkin dia bisa benahi ya kan. Termasuk untuk membangun relasi dengan pemerintah pusat ya. Karena PSI sekarang kan partai pemerintah kan. Partai pemerintah, Kim Plus. Nah, Kim Plus. Dan mereka yang baru terpilih kan sangat membutuhkan komunikasi yang intens dengan Ya, pemerintah pusat. betul. Jadi yang menghubungkan rajutan ini pasti DPP PSI. DPP PSI. Dan ya kami membuka itu untuk kepentingan daerah ya kan. Kalau untuk kemajuan daerah, untuk kemajuan wilayah di sana ya kami akan bantu sambungkan. Ya. Terutama dengan menteri-menteri yang kita punya ya kan. Iya. Ataupun mungkin dengan Mas Gibran Ya. mungkin dengan kalau Mas Kaisang yang menyampaikan ke beliau. Oke, kita tinggalkan sebentar PSI perorangan dan juga Super TBK. Ya. Kita masuk sedikit ke pemerintahan. Ya. Kasih evaluasi, Bro Jubir, terhadap pemerintahan Prabowo Gibran sedikit. Kalau di masyarakat kan sekarang merasakan terjadinya seakan-akan pelambatan ekonomi. Ditambah lagi dengan hiruk pikuk, masalah korupsi di BUMN dan seterusnya yang nilainya sangat fantastis. Ya. Kalau PSI melihatnya bagaimana itu? Ya tentu kalau kita berbicara di awal tadi terlebih dahulu terkait dengan evaluasi ya. Iya. Ya tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga seluruh jajarannya sudah bekerja maksimal. Karena 100 hari ini kan singkat sebenarnya. Singkat. Hanya 3 bulan masa adaptasi, dan kemudian juga kami melihat Astacita ya kan. Astacita program intinya Pak Prabowo ini kan terkait dengan penegakan korupsi, Ya. pemberantasan korupsi ya. Pemberantasan korupsi yang tadi disampaikan Bro Ishak bahwa Pak Prabowo ini memiliki keberanian untuk membongkar ya kan. Hari ini banyak skandal-skandal korupsi besar yang ternyata terbongkar. Dan kita tahu kalau misalkan Pak Prabowo tidak merestui atau tidak mengizinkan, maka ini Nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya. Karena mereka juga fungsi pengawasan di internal juga mereka yang melakukan, ya kan.
Dan kalau perintah mungkin keep ya kan, akan di keep ya kan. Tapi Pak Prabowo Kenapa tidak dibongkar di masa Pak Jokowi sebagai presiden ya? mungkin Pak Jokowi kan mungkin tidak mengetahui adanya kasus seperti Oh, ini gitu. baru diketahui. Ini baru diketahui ya kan. Padahal ini kan kasus apalagi yang terbaru di Patra Niaga. Ini kan sudah terjadi sejak tahun 2013 kalau tidak salah. Sebelum Pak Jokowi periode pertama ini kan sudah mereka lakukan upaya-upaya pengoplosan ya kan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Dan saya pikir ini juga sangat merugikan masyarakat ya. Karena ini kan bukan hanya negara yang dirugikan, tapi masyarakat yang seharusnya beli yang dapat RON lebih bagus, ternyata harusnya nggak perlu beli itu. Iya. Jadi sebenarnya sesungguhnya Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi juga mensupport penuh lah ya langkah-langkah yang diambil oleh Pak Prabowo dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang akhirnya ini sangat luar biasa. Mengganggu sekali di pikiran masyarakat di mana mereka mengais rezeki mencari uang, ternyata ada korupsi yang sangat super sekali ya. Iya, betul. Di kalangan BUMN. Betul. Makanya Pak Presiden kan selalu bilang Pak Jokowi, ya beliau selalu mendukung Pak Prabowo untuk ada komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Pak SBY terkait dengan penegakan hukum akhir-akhir ini. Saya pikir kalau di tataran elit mungkin mereka bisa berkomunikasi ya kan kapan saja kalau mereka ingin berkomunikasi untuk kebaikan negara. Dan harus kita dukung. Kalaupun tokoh-tokoh bangsa ini kan pure ya kan untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan negara dan apalagi untuk memberantas korupsi ya kan, dan PSI juga sangat mendukung itu. Iya. Nggak ada upaya-upaya pihak lain Bro untuk mencegah pemberantasan korupsi yang besar-besaran ini. Saya pikir kalau ada pihak-pihak lain juga pihak-pihak itu juga harus segera ditangkap itu ya. Oh begitu. Iya, kalaupun ada yang mau membatasi, mau menghalang itu tangkap aja itu yang menghalang-halang itu kan. Karena korupsi ini kan musuh kita bersama, bukan hanya musuhnya Pak Prabowo ya kan. Ini musuh masyarakat seluruh Indonesia. Dan hari ini kita beruntung kita bisa memiliki presiden seperti Pak Prabowo yang memiliki komitmen. Dan kami berharap di PSI sebagai pengawal beliau di pemerintahan ini untuk tetap konsisten. Apalagi di PSI ini kan kita partai anti intoleransi, anti korupsi ya kan. Kita pasti akan dukung Pak Prabowo untuk memberantas ya kan, bahwa dosa-dosa masalah itu bila perlu dibuka aja semua itu. Ya kan, skandal-skandal korupsi besar itu dibuka aja semua. Supaya tidak ada sandraan lagi ya kan. Kalaupun ada yang baru ditertibkan semua. Ya. Oke, saya ingin kaitkan kembali dengan Pak Jokowi karena ini menarik sekali. Karena setiap pernyataan Pak Jokowi itu selalu viral begitu ya. Dan ditangkap oleh media dengan luar biasa. Pak Jokowi mengatakan kasus Pertamina. Di situ ada dirutnya, ada direksinya, ada komisaris utama, ada komisaris dan seterusnya. Apa itu tanda? Ya, karena hari ini kan saya juga sempat baca 2 hari yang lalu kalau tidak salah beliau kan berstatement. Kalau saya tahu dari dulu sudah saya gebuk, kata beliau kan. Berarti ini kan beliau tidak mengetahui. Siapa yang menutupi itu sehingga seorang presiden tidak mengetahui, Bro? Ya mungkin orang-orang yang ada di dalam kan yang bisa menutupi. Menteri kah? Ya mungkin bisa saja kalau kita ada kaitkan ke sana. Kalaupun enggak ke menteri minimal ke dirutnya ya kan. Dirutnya Dirut atau holding. Ya, dirut holding atau komod holding ya kan. Atau mungkin ke, tapi setahu saya, sepengetahuan saya bahwa dirut holding itu pasti tahu. Karena mereka kan selalu ada rapat evaluasi biasanya. Terkait dengan dividen, kerugian, apa dan segala macam itu kan mereka selalu bahas itu. Dan saya pikir kalau memang mau dibuka ya dibuka aja seluas-luasnya. Jadi ini episode terbaru ya? Episode terbaru. Terkait Pertamina ya? Buka-bukaan. Buka-bukaan. Supaya jelas lah. Pertamina ini juga gimana logikanya nggak untung kan, orang pesaingnya juga nggak seberapa kan. Iya. Masa bisa rugi kan? Buka-bukaan ini bukan untuk menutupi sesuatu ya Bro ya? Apa yang mau ditutupi? Ya kan pertanyaan kan seperti itu. Misalnya ada hal lain yang lebih viral kemarin terus ditutupi lagi dengan yang lebih viral lagi kali ini. Oh enggak lah. Kalau ini kan urusan. Dan ini murni penegakan hukum. Murni penegakan hukum. Kalau dan kita mungkin udah gerah ya. Udah gerah. Dan kalau mau menutupi isu kan bukan dengan isu korupsi untuk mengorbankan orang ya kan. Dan kita akan tahu. Dan sangat mungkin ada orang kenalan dekat yang kena juga kan. Pasti ada. Kalau ini kan besar pasti sekali. Ada. Uang 197 triliun. Iya kan? Kerugian. Betul. Dan kalau kita mau bedah lagi ya pasti banyak yang akan terlibat. Makanya kami sih mendukung supaya dibuka seluas-luasnya. Dibuka supaya masyarakat, supaya publik juga puas.
Ya, dengan sebenarnya ini proses momentum ya penegakan. bro ya, Pak Momentum. Presiden Prabowo sebagai Presiden ke-8 ini dapat sekali dukungan moral dari Presiden ke-7 Betul. dan juga Presiden SBY ya. Presiden SBY Ya, mereka komunikasi masih dirajut dengan Presiden dengan Megawati ya. baik. Dan kami lihat juga partai politik ini kan hari ini cukup solid mendukung Pak Prabowo ini kan dengan di Senayan. Mereka bisa ini. Dan kalau kami mengusulkan kalau Pak Presiden Prabowo berani sebenarnya sahkan undang-undang perampasan aset. Oh begitu. Ya. Sahkan. Ada partai yang menghalangi di DPR RI. Ya kami sih tidak mengerti ya kan karena kami PS ini kan tidak ada di dalam. Ya. Ya kan kami sih tidak mengetahui. Tapi kalau Pak Presiden berani sahkan undang-undang perampasan aset Ya. karena di Senayan sudah lebih 60 sekitar 70% Dukungan politik ya. dukungan politik di legislatif. Ini kesempatan bagus ya. Kesempatan yang sangat bagus. Kalau mau benahi sistem kenegaraan, Kalau mau inilah benahi. saatnya. Ya, apalagi Pak Prabowo ini kan kita lihat beliau Approval bahwa ratingnya 80%. ratingnya 80% dan di usia beliau ya mungkin ya yang sudah cukup senja. Iya, iya. Tinggalkanlah legacy ini. Kalau Pak Prabowo meninggalkan Kelihatannya beliau nothing tulus ya. ya sudah nothing tulus lah. Beliau sudah apalagi Karena yang gede-gede sekali nih kasus korupsinya. Iya. Kalau kemarin bicara 300 triliun, sekarang naik ke 1.000. Katanya ada episode yang lain lagi nih. ya kita tunggu. Iya kan? Ada bocorannya? Belum ada? Sejauh ini sih kami sih belum mendapatkan itu, tapi kita tunggu saja. Apalagi di urusan pertambangan dan lain-lain kan banyak sekali permasalahan yang ada di situ. Iya. Dan kita akan dukung Pak Prabowo. Hmm. Dan kalau memang beliau berani seperti yang saya bilang sebenarnya sahkan undang-undang perampasan aset. Oke, itu terkait penegakan hukum di pemberantasan korupsi. Kalau dengan program inovatif, makan bergizi gratis. Ya. Ini banyak keluhan saya baca di media, bro. Iya. Misalnya dengan pagu 10.000 bahkan ada yang turun ke 8.000 rupiah. Bagaimana bisa dapat makanan bergizi? Ya mungkin itu juga bagian dari evaluasi lah di awal, ya kan? Karena program ini kan baru. Ya, Kemarin juga pemerintah juga sempat mungkin agak buru-buru. ya kan? Iya. Apalagi persoalan anggaran yang Iya. harus diambil dari beberapa pos yang lain. Dan saya pikir setahun lah baru bisa settle ini Ya. program ini. Sistemnya mulai terbangun. Mulai terbangun. Kurasi perangkatnya. kepada penyediaan makanan bergizi itu sudah bagus begitu ya. Betul. Dan kalau 1 tahun dan mungkin akhir tahun ini sudah baik lah. Dan tahun depan itu saya pikir program ini juga Tapi PSI memonitoring program ini. ya kami tentu Diteropong memonitoring. lah ya. Iya, dan kami juga mendukung. Bahkan ada beberapa kader kami yang juga menjadi mitra ya. UMKM. Iya, mitra UMKM Iya. untuk mereka bisa mensuplai telur, Iya. mensuplai sayur mayur dan mereka ini PSI bikin tim nggak untuk monitoring MBG ini? belum. Belum ya? Kami sejauh ini belum karena memang ini juga di luar kewenangan sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan ada yang memang perlu kita evaluasi ya kami sampaikan masukan. Ya. Kami sampaikan masukan ke Pak Presiden supaya bisa dibenahi. Karena jangan sampai anggaran yang begitu besar dikucurkan di sini juga nanti menjadi ladang Itu korupsi poinnya. misalkan Iya. ya kan. Apalagi anggarannya Karena anggarannya tiap bulan ini besar sekali. tiap bulan dan tiap bulan terus dicairkan gitu. Dan yang penting program ini bisa bersentuhan Dan baru langsung. jalan berapa persen bro ya dari banyak sekolah yang ada di Indonesia? Mungkin sekarang sekitar 20 atau 30% ya. Karena Masih sedikit ya? Masih sedikit karena mungkin di tahun ini baru bisa di up lagi nih. Setelah ini kan bulan puasa kan sementara mereka ini apa? Jadi ini terfokus ke Badan Gizi Nasional Badan Gizi Nasional. sebagai pemegang kekuasaan di bidang ini. Iya, karena Badan Gizi Nasional ini badan yang memang diberikan mandat langsung oleh Pak Prabowo untuk bisa menjadi penyuplai ya. Kenapa nggak dikurasi dulu atau diberikan waktu? Katakanlah mulainya bulan Juni aja deh. Ditahan dulu nih janji politiknya. Kita beresin dulu, bangun sistem yang baik, Iya. ya kan? Kita kumpulkan UMKM. Karena beberapa informasi yang kami terima juga ada pengusaha besar yang menggerakkan nama-nama fiktif begitu ya, untuk masuk ke dalam sistem supaya terdaftar sebagai mitranya. Ya. Ya kan akhirnya yang untung orang besar lagi nih, bukan UMKM. Ya. Tapi saya pikir kalau dimulai lebih awal sih lebih bagus kalau menurut kami ya, karena Supaya mengetahui kelemahannya. supaya mengetahui kekurangan, supaya mengetahui nanti apa yang perlu diperbaiki dan bisa masa perbaikan ini kan bisa Pak Prabowo lakukan dalam tahun-tahun ini begitu. Berarti pemerintahan Pak Prabowo ini sangat berani untuk menerima kritikan ya. Yang nggak populis pun diterima aja ya. Mereka dan saya pikir Pak Prabowo juga sudah lama lah beliau kan dari zaman sebelum dari zaman Orba bahkan sampai ke zaman reformasi beliau sudah menjadikan
mahasiswa menjadikan kelompok aktivis ini sebagai mitra beliau. Dan saya pikir kalau beliau dikritik juga ya beliau pasti akan mendengarkan, pasti akan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan tim-timnya beliau ya kan. Kalau beliau ini kan ibaratnya seperti pelatih ya kan. Ada pemain-pemainnya yang kurang perform ya dikasih masukan supaya mereka bisa perform. Oke. Sekarang masalah ekonomi. Saya pengen dapat insight dari Bro Jubir ini. Kalau PSI melihatnya ekonomi Indonesia sekarang ini bagaimana? Baik-baik saja atau lagi berusaha untuk bangkit dengan adanya efisiensi anggaran yang sangat besar sekali, bahkan nanti mungkin jilid keduanya adalah efisiensi di APBD, dana transfer daerah kepada kabupaten kota dan juga provinsi. Ya, kalau kami melihat sih sejauh ini perputaran ekonomi kita sih masih baik lah ya. Dalam tataran bukan berarti kita mengatakan bahwa ekonomi kita tumbuh maksimal ya, tapi kita stabil dan di masyarakat juga kami melihat bahwa masih perputaran roda ekonomi ini kan di UMKM, apalagi di bulan puasa ini kan daya beli masyarakat ini kan meningkat ini. Ya kan. Jadi inflasi harus jaga. Inflasi harus tetap kita jaga supaya juga di masyarakat bisa membeli barang ya kan, entah itu kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang lain itu bisa terjangkau. Daya beli masyarakat masih bagus ya? Kalau yang kami lihat masih bagus. Kami lihat masih bagus dan masyarakat juga ya memang di tengah situasi global yang memang juga tidak stabil seperti ini kan ya, kami melihat bahwa perputaran ekonomi itu harus tetap jalan dan pemerintah ini yang memiliki fungsi kontrol yang harus bisa menjaga supaya bahan baku itu tetap bisa masyarakat dapatkan, itu yang pertama. Kemudian dengan harga yang juga relatif terjangkau dengan pemasukan yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini konektivitasnya dengan pertumbuhan ekonomi ya, soal pemberantasan korupsi tadi. Dengan kita melihat masyarakat itu sekarang katakanlah ada yang merasa nyari uang agak susah. Tadi kan dibantah sama Bro, masih stabil. Tapi begitu lihat kasus korupsi yang gede-gede 1.000 triliun, ya angkanya sekarang bukan miliar lagi Bro, udah triliun ribuan lagi ya. Betul. Dan angkanya semakin tinggi, semakin fantastik. Masyarakat kayaknya semakin jenuh, semakin bosan lah ya, enak lah gitu dengerin politik. Nah bukannya Pak Presiden Prabowo harusnya menjaga ya, supaya nama dia juga tetap harum ya. Tapi kok punya keberanian ya untuk dibongkar setransparan mungkin. Pada situasi ekonomi di bawah itu masyarakat justru 360 derajat merasa saya nyari uang susah nih, kumpulin 20.000 aja sehari susah. Tapi itu korupsinya 1.000 triliun. Bukannya nanti kesalahan malah ditimpain ke pemerintah sekarang Bro? Saya pikir tidak akan seperti itu. Karena ketika pemerintah berani membuka persoalan korupsi ya kan, apalagi nanti sitaan korupsi ini kan dikembalikan ke masyarakat. Itu akan menyembelihkan nilai plus untuk Pak Prabowo. Jadi bukan hanya persoalan korupsinya saja yang diberantas, tetapi rampasan dari hasil yang sudah dikorupsi oleh penjahat-penjahat ini dikembalikan lagi ke masyarakat. Dikembalikan dalam bentuk apa? Ya mungkin dari bangunkan jalan yang bagus, dibangunkan sekolah yang bagus, dibangunkan fasilitas rumah sakit yang bagus, bahkan bila perlu mungkin untuk menambah anggaran makan bergizi gratis, supaya masyarakat juga menerima dampak secara langsung. Bukan hanya persoalan korupsinya yang diberantas, tetapi hasil korupsinya juga dikembalikan ke masyarakat. Karena kan kalau kita berpikir uang ini juga uang masyarakat Indonesia, bukan segelintir kelompok mungkin yang harus menikmati itu begitu. Baik, ada 3 kader PSI yang duduk di kabinet Merah Putih. Yang pertama Menteri Kehutanan, Bro Raja Juli Antoni, dan juga yang kedua Sis Isyana dan juga Bro Giring. Evaluasi terhadap kepemimpinan mereka bagaimana Bro di 3 kementerian dan lembaga negara ini? Saya melihat sih untuk 3 keterwakilan kita lah di eksekutif ya, di menteri yang di hari ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Pertama menteri lah, Bro Raja Juli, karena beliau ini kan pemegang tongkat komando di Kementerian Kehutanan. Orang nomor 1 lah. Orang nomor 1 di situ. Kami melihat beliau cukup berani untuk melaksanakan perintah presiden dengan banyak resiko kemarin. Ya, walaupun ini muncul banyak macam-macam isu lah ya. Ya, walaupun resikonya ada, tapi beliau sudah bilang bahwa kita akan tegak lurus sama Pak Prabowo. Apapun yang diperintahkan oleh beliau harus segera diselesaikan, harus segera dituntaskan. Bahkan kemarin ada 18 izin
perusahaan itu dari Sabang sampai Merauke itu dicabut. Itu perintah presiden. Itu perintah presiden. Dan langsung dikerjakan ya. Dan langsung dikerjakan dalam waktu yang singkat. Dengan segala resiko. Dengan segala resiko. Bahkan kalau mungkin ini kan resikonya PSI kan, pernah mendengar ada teror-teror kepada Bro Juli? Ya, Raja Juli? pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada dan pasti banyak yang juga memohon ya kan? Dengan lobbying dan sesuatu dan lain hal. Tapi beliau tidak bisa. Okay. Dan kita sudah menyelamatkan 512.000 hektar lebih lahan. Yang akan dipakai buat apa nanti? Nanti kita akan benahi dulu. Okay. Kalau izinnya sudah benar, pajaknya sudah bisa dibagi ke negara, maka nanti itu akan kita kembalikan izin itu ke perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi itu dulu yang harus dipenuhi. Ya kan? Penuhi dulu kewajibanmu ke negara. Apa yang salah, apa yang kurang benar di perusahaan, segera dibenahi. Gitu. Tim kerja Bro Menteri juga tim internal yang bagus ya. Ya, sehingga bisa menjadi supporting system. Betul, dan beliau juga sangat terbuka. Kalau kemarin ada ribut-ribut soal SK, tim dan lain-lain, itu sebuah kewajaran karena mengajak orang yang terdekat ya. Karena punya kompetensi kan? Karena punya kompetensi dan kemudian kan nggak semua ya kan? Dari 30 sekian itu kan banyak juga yang di luar, ada yang ASN, ada juga yang sudah ada di dalam kementerian ya kan? Ya, kata kuncinya kompetensi sebenarnya ya. Kompetensi dan yang orang-orang yang beliau pakai kan tinggal dilihat aja dari sama masyarakat. Ya, karena kan kalau kita bekerja dengan tim yang nggak blended dengan kita juga repot. Mulai dari nol repot itu. Mulai dari nol ya, repot. malah lebih banyak berantemnya. Iya. Ketimbang nanti kita selaras kan begitu ya. Betul, dan mungkin ini juga bagian dari beliau untuk menjaring ya kan. Kalau memang ada yang nggak bagus, mungkin dari tim beliau nanti beliau akan singkirkan begitu. Tinggal pertanggungjawabannya aja nanti. Tinggal pertanggungjawaban. Yang terpenting kan fungsi pengawasan di dalam, nanti apalagi terkait dengan dana hibah, pertanggungjawabannya itu benar, ya tinggal kita kerjakan dengan baik. Bro, RJA ini masih sekjen? Masih ya? Masih. Bagaimana menjalankan dua tugas yang sangat berat ini nih bersamaan? Siapa yang membackup sekjen? Kan ada wasekjen. Ada wasekjen. Ada beberapa wasekjen yang membackup beliau di PSI. Artinya tugas kepartaian nggak ditinggalkan lah. Nggak ditinggalkan, dan beliau komunikasi jalan terus. Harus tetap tanda tangan SK itu. Oh kan? Begitu ya? Iya kan. Dan bisa digital. Tapi beliau mintanya langsung karena Mas Kaisang itu. Oh langsung ya, basah ya? Harus basah. Mas Kaisang itu selalu tanda tangan, beliau selalu tanda tangan. Saya selalu bawa berkas itu kan SKDPD itu tanda tangan saya langsung. Bagaimana dengan dua kader PSI yang lainnya? Bro Giring dengan Sis Isyana. Saya melihat sih karena dua kader kita ini kan sifatnya sebagai pembantu menteri kan, karena wakil menteri di situ ya. Saya pikir mereka juga sudah melaksanakan fungsi yang baik untuk mendampingi menteri, untuk membantu menteri. Karena kalau wamen ini kan nggak boleh offside ya. Ya kan, harus tetap posisinya harus menjaga irama ya. Harus tetap menjaga irama, tidak boleh terlalu survive. Biar tetap merdu dengan si menteri. Biar tetap juga. Tapi kinerjanya sebagai instrumen pendukung menurut PSI kami melihat bahwa sudah memenuhi ekspektasi. Ya, karena kami melihat bahwa kedua wamen kita ini kan sangat rajin tuh turun ke wilayah untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat, terutama Bro Sis Isyana. Itu kan berkaitan dan bersentuhan langsung dengan kelompok bawah ya kan. Keduanya tidak melupakan PSI ya? Oh tidak. Dan beliau biasanya orang udah jadi pejabat lupain partai yang mengantarkannya, Bro. Dan mereka juga ya kami lihat ya, kalau ada yang menjadi saran dan kritik juga kami tetap ingatkan beliau-beliau ini. Baik menteri maupun wamen kita yang dua ini kan, supaya segera diperbaiki, supaya segera dibenahi, karena mau tidak mau mereka bisa di posisi ini kan membawa bendera PSI. Orang taunya Bro Raja Juli, Sis Isyana, Bro Giring, ini kan orang PSI. Nggak bisa dilepas itu. Makanya baik dan buruknya mereka juga akan berdampak kepada PSI. Makanya kami mengawal mereka benar-benar intens, dan terkait dengan tim dan lain-lain kami memberikan tim yang terbaik lah. Pernah mengkritik nggak ketiga orang itu? Ya kami mengkritik. Kami sampaikan kritik secara langsung. Begitu ya? Iya, kami mengkritik apa yang didengar dari masyarakat saat mereka jadi menteri dan wakil menteri langsung disampaikan. Kita langsung sampaikan karena kan tidak ada jarak ya. Tidak mungkin kita harus berbicara di media sementara kita sering duduk seperti ini kan. Jadi kami sampaikan secara langsung. Kami sampaikan masukan yang tentu untuk kebaikan beliau-beliaunya, untuk kebaikan nama PSI juga. Ya luar biasa sekali ya, juru bicara DPP PSI ini udah ronde terakhir nggak KO-KO nih. Ini tangguh sekali nih ya, anak muda ini 26 tahun. Nggak salah PSI menunjuk beliau sebagai juru bicara. Bro Wiryawan, untuk closing kita, PSI kan DNA-nya anak muda. Ya. Masih ya? Masih dong. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Tapi ada beberapa partai
bertransformasi juga ngikutin PSI. Yang tadinya pengurusnya banyak orang yang sudah dewasa sekali. Udah tua lah bilangnya. Udah tua ya. Tiba-tiba sekarang melakukan transformasi bahwa kita juga partai muda. Salah satunya mungkin Partai Perindo. Ya kan? Ada partai-partai yang lainnya juga berusaha untuk membangun image kemudaan mereka. Ya. Nggak galau tuh PSI. Enggak lah. Ceruknya gimana nanti? Karena kan orang melihat ini kan simbol partai. Simbol partai itu siapa ya? Ketua umum. Oke. Ketua umum kita ya ketua umum termuda. Perindo masih muda loh Mbak Angela loh. Tapi lebih muda Mas Kaisang. Oh gitu ya. Jadi lomba-lombaan muda nih. Iya. Dan orang kan bisa melihat bahwa Mas Kaisang ini kan kelompok Gen Z lah yang hari ini. Tapi kadang usia muda kan tidak menjamin bahwa kebijakan dia juga muda. Tetap. Dan kami bisa buktikan bahwa kami hari ini berfokus kepada anak-anak muda. Iya. Anak-anak muda, isu-isu yang hari ini berkaitan dengan Gen Z dan millennials ini kami selalu akomodir. Pernah di-profiling, dipetakan bahwa 2 juta anggota PSI itu berapa persen yang muda? Yang muda itu sekitar 70%. Oh, tinggi sekali ya? Sangat tinggi. Bahkan timnya Mas Kaisang yang hari ini beliau bawa ini kan under 40 ya kan? Di bawah 40 semua. Under 40, saya juga under 40. Iya. 10 tahun yang lalu. Dan beliau juga sangat senang, enjoy ketika didampingi oleh anak-anak muda. Tapi beliau juga tidak lepas dari... Tapi politik kan butuh kematangan ya bro. Butuh kematangan. Karena ini mengerikan. Partai politik itu kan saringan utama pemimpin. Ya. Kalau partainya nggak benar, orang yang jadi pemimpin itu kan lolos saringan tuh. Ya, tapi kami melihat Mas Kaisang ini kan sudah terprofiling dan sudah lolos saringan lah. Kalau lolos saringan ya. Karena beliau kan sudah mendampingi Pak Jokowi sejak menjadi wali kota di Solo. Ya. Kemudian jadi wali kota di gubernur di DKI. Kemudian 2 kali menjadi presiden. Iya. Saya ingat betul pidato beliau waktu pertama dikukuhkan jadi ketua umum PSI. Iya. Itu pidato yang paling cakep menurut saya. Iya. Dari seorang anak muda yang jadi ketua umum partai. Iya. Elegan sekali. Apa adanya. Iya. Dan beliau juga memiliki public speaking. Tapi sekarang beliau udah jarang pidato ya. Mungkin karena udah punya jubir yang dahsyat seperti ini. Ya kalau tidak ada yang perlu dikomentari oleh ketua umum kan untuk apa ketua umum harus... Kita tunggu pidato berikutnya di Kongres ya. Di Kongres. Nah, nanti biarkan beliau berpidato di situ. Terima kasih Bro Wirawan udah hadir di studio kami udah hampir 50 menit ini. Nggak terasa ya. Kita jumpa lagi nanti di knockout berikutnya. Terima kasih. Dan saya doakan PSI tetap menjadi partai yang mengedepankan kepentingan publik seluas-luasnya dengan PSI perorangan dan super TBK-nya. Sukses di Kongres nanti. Siap. Salam buat Pak Jokowi dan Mas Kaisang dan juga Mas Gibran. Terima kasih. Sampai jumpa.